Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak Eko. Baik. Oke, kita mulai ya. Anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang kencan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Esa. Pada siang ini kita masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini, ya, pada mata pelajaran konstruksi jalan jembatan, khususnya jenis klasifikasi jalan. Oke, sebelum kita mulai, Bapak pengen cek dulu kehadiran kalian. Ya. Bapak akan panggil satu persatu. Tolong hidupkan kameranya. Amri. Hadir, Pak. Barel. Hadir, Pak. Barel. Nah, itu rambutnya masih panjang itu, Barel. Kita kan ada kita kan ada aturan, rambutnya harus 001. Besok pangkas ya, Pak ya? Ya, Pak. Nanti saya ke Madura, Pak. Ya. Selanjutnya Marion. Benianut. Herman. Ya. Hadir, Pak. Elita. Hadir, Pak. Oke, udah semua dipanggil. Ada yang belum dipanggil ini? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Baik. Coba diperhatikan dulu kerapihannya, tempat duduknya. Jangan ini ya, jangan nggak lurus, harus lurus. Jadi kalau mau belajar itu harus siap dulu orangnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan bahas tentang klasifikasi jalan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan jalan? Kemudian apa sih tujuannya Ananda sekalian mempelajari tentang jalan? Nah, itu. Jadi pada kelas 10 yang lalu kan kalian sudah belajar tuh dengan Bu Ulan tentang dasar-dasar konstruksi, kemudian ada ilmu ukur tanah. Nah, jadi salah satu tujuan dari ilmu ukur tanah adalah untuk merencanakan jalan. Nah, jadi nanti di sini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait tentang tolong suaranya fokus ya, kita santai belajarnya ya. Tapi tolong ke depan. Barel. Oke. Kemudian kompetensi dasar kita adalah memahami klasifikasi jalan, kemudian menyajikan klasifikasi. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita nanti di akhir? Pelajaran, anak kalian nanti dapat menyimpulkan definisi tentang jalan dengan benar. Kemudian dapat menampilkan klasifikasi jalan dengan benar. Selanjutnya, peserta didik sekalian mampu mengkombinasikan jenis-jenis jalan sesuai dengan klasifikasinya dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat merumuskan dengan baik dan benar. Kemudian menentukan klasifikasi jalan. Dan terakhir, kalian semua mampu menggabungkan jenis-jenis jalan sesuai dengan klasifikasinya. Sebelum lanjut, mari kita tonton dulu video berikut. Apakah suaranya dengar? Tidak ada suaranya, Pak. Ini suaranya? Sudah, Pak. Oke. Pak, ada, Pak. Jadi silakan diperhatikan video yang saya tampilkan ini.
Oke, baik. Sudah? Sudah, Pak. Nah, oke. Saya mau bertanya nih. Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian saksikan tadi, pengalaman baik apa yang bisa diambil? Ayo, coba. Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Saya Bapak, pengalaman di sini adalah bagaimana kita mempunyai motivasi yang tinggi, integritas tinggi, maka kita akan tercapai. Tanpa melihat kekurangan kita ketika kita berjalan, kita harus terus ke depan tanpa mengetahui tanpa kita harus mengukur apa ya kelemahan kita, sehingga saya akan berhasil Bapak. Demikian. Terima kasih Mbak Ulan. Beri aplaus untuk Mbak Ulan. Ya, baik sekali. Yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Ya. Ya Pak, ini Pak, ada motivasi dari Pak Wendy, silakan. masing berasal Oke, baik. Terima kasih untuk Penianus. Ya, oke. Jadi benar ya. Jadi apa yang sudah kalian saksikan tadi bahwasanya kita memang di dalam hidup ini perlu dipacu untuk terus maju tanpa melihat sekeliling kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, jangankan 10, jangankan 20. Kalau kita terus maju, berusaha terus, 100 pun bisa dicapai. Ya, jadi ini merupakan motivasi yang baik untuk kalian. Nah, kedepannya jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Oke, begitu ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas pembelajaran. Nah, 1 hari yang lalu atau semalam tepatnya, saya sudah berikan materi ajar kepada kalian. Kemudian di materi ajar itu ada video pembelajaran dan ada LKPD. Apakah ini sudah dilihat materinya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bahas materinya ya. Nah, nanti kenapa saya berikan itu di awal kemarin ya, untuk menghemat waktu dan untuk bahan diskusi supaya di hari ini kita diskusi lebih enak seperti itu ya. Oke. Nah, klasifikasi jalan. Nah, di klasifikasi jalan itu ada 4 di sini. Yang pertama, klasifikasi jalan menurut sistem jaringannya. Nah, menurut sistem jaringan itu ada 2, ada jalan primer dan ada jalan sekunder. Yang kedua, klasifikasi jalan menurut fungsi jalan. Ada 4. Yang pertama ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi jalan menurut jalan. Nah, pertama ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kemudian, dikelompokkan menjadi penggunaan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan, penggunaan jalan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Oke. Kita akan bahas persatu. Ini singkat saja. Nah, yang pertama ada sistem jalan menurut sistem jaringan jalan. Itu ada 2. Nah, ada gambarnya. Apakah terlihat jelas keterangannya? Terlihat, Pak. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca ini dengan jelas. Oke, kemudian menurut fungsi jalan ada jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor. Nah, jalan arteri itu apa sih? Nah, ini ada keterangannya. Silakan dibaca. Ya, yang ketiga jalan lokal, jalan lingkungan. Menurut statusnya juga demikian, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, ya, baru ada jalan kota, jalan desa. Nah, saya coba mau tanya dulu,
kepada Amri dulu. Amri, menurut Amri, kenapa sih jalan di depan sekolah kita yang menghubungkan antara Kecamatan Kisaran Barat dengan Bandar Pasir Mandoge yang ditelusuri lebih lanjut itu sampai ke Medan? Kenapa nggak diperbaiki, masih dibiarkan rusak begitu? Kira-kira kenapa, Amri? Iya Pak, pertanyaannya tidak jelas Pak. Nah, gini, setiap hari kan Amri jalan itu menuju sekolah. Nah, di depan sekolah kita itu kan yang rusak itu kan. Nah, Iya Pak. menurut Amri, jalan di depan sekolah kita itu terbuka jalan di mana gitu. Kenapa kok rusak tapi nggak diperbaiki? Tidak ada dananya mungkin Pak. Tidak ada. Tidak ada dananya. Yang lain kira-kira? Yang lain? Ada yang bisa jawab? Enita? Bisa jawab? Siap Pak. Mungkin saya sepakat dengan Pak Amri, mungkin nggak ada dananya, malas orang itu bagusnya Pak. Iya ya. Oke, nah jadi perlu diketahui bersama bahwasannya jalan pas di depan sekolah kita itu merupakan jalannya provinsi. Nah, jadi kenapa dibiarkan seperti itu? Ya, mungkin nggak ada tinjauan dari provinsi. Kemudian karena di kawasannya di kabupaten, memang tidak ada alokasi dana untuk perbaikan yang statusnya itu merupakan jalan provinsi. Jadi sampai dengan saat ini jalan di sekolah kita tuh masih dibiarkan rusak begitu. Ya mungkin harapan kita ke depan nanti pihak provinsi bakal turun, bakal diperbaiki jalannya. Begitu ya. Ya. Jadi Iya, jangan Pak. ini depan sekolah rusak, kenapa nggak diperbaiki? Wah, ini bupatinya ini korupsi aja. Jangan kayak gitu ya. Jadi sekarang udah tahu karena jalan di depan itu jalan provinsi. Oke, baik. Nah, selanjutnya menurut kelasnya. Nah, tadi ada 2 penggunaan jalan. Nah, ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti coba di materi aja. Saya kasih ke kalian, ya. Oke. Nah, ini adalah gambar skema jalan. Ini ada jalan kawasan primer, ada kawasan sekunder. Nah, di sini ada perumahan. Ya, ada arteri sekunder, ada kolektor. Nah, di sini lengkap. Nah, pasti ada yang saya kasih kita lebih lanjut. Namanya dipelajari. Oke. Ini ada fungsinya. Nah, tadi kan ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Menurut Barel, ini saya tunjuk satu-satu ya. Menurut Barel, jalan yang pertama ini kalau menurut jalan apa namanya? Jalan apa? Jalan nasional, Pak. Saya Pak. Nah, Amri, jalan apa? Jalan Ini nakal. arteri primer Pak. Jalan Arteri. kita cek. Ya, benar. Masuk tergolong kepada jalan arteri. Selanjutnya, iya. Jalan Nomor 5. Jalan apa? Ayo. jalan itu Pak. Jalan apa ya Pak? Jalan kolektor bukan Pak? Jalan kolektor. Coba kita cek. Nah, ternyata yang kelima itu jalan Oh, lokal. jalan lokal ya Pak? Iya. Kalau jalan Iya. yang nomor 2 Oh, iya Pak. besar terus masuk. Nah, ini namanya jalan Kolektor. Oke, sekali lagi. Coba Enita. Yang nomor 4 jalan apa kira-kira? Jalan lokal Pak. Yakin jalan lokal? Nomor 4 loh. Saya Pak. Enita yang saya tanya. Amerika. Oh iya Pak. Maaf Pak. Jalan lokal ya Pak, enggak?
Atau jalan kenangan ini, Pak? Jalan kenangan, siap. Jalan kenangan. Coba kita cek ya yang keempat. Oh, loh, kok Ini kesini? Bang. Yang keempat ini seharusnya jalan, nah, sama dia, jalan lingkungan. Nah, itu dari jalan lokal masuk namanya jalan lingkungan. Bukan Jalan kenangan. lingkungan, jalan lingkungan itu sama kayak yang masuk gang rumah saya gitu ya Pak ya? Iya, tepat sekali. Nah, kalau jalan lokal itu jalan besarnya, nah jalan lingkungan itu jalan masuk ya. Gang-gang itu namanya jalan lingkungan. Makanya ada kalau di perkotaan tuh lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3 gitu. Nah, itu kan ada jalannya. Oke ya, sampai sini paham? Paham Pak? Paham, Pak. Nah, selanjutnya sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, nah, kan sudah ada LKPD yang sudah diberikan. Nah, itu nanti dibaca dan di LKPD itu sudah saya kasih akses merupakan barcode untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi nanti kalian bisa mengeksplor pengetahuan terkait dengan klasifikasi jalan baik dari buku, materi ajar, YouTube dan lain sebagainya. Nah, di situ saya fasilitasi satu sumber bahan ajar dengan menggunakan video. Nanti bisa kalian akses menggunakan HP kalian ya. Jadi HP-nya itu digunakan untuk mengakses materi ya. Jangan untuk nonton Naruto, nggak boleh ya. Nah, Ya, siap, Pak. fokus di pembelajarannya. Oke, nah sebelum mengerjakan LKPD, nah, kita ice breaking dulu. Kira-kira menurut kalian gambar apakah ini? Gambar kuda, Pak. Ekor Pak, ekor. Ekor. Kucing Bang. Kucing. Ekor kuda ya? Kucing dimakan kita Pak. Kucing dimakan kuda. Coba kita cek. Wah, gambar anak Naruto. Ternyata gambar saya. Gambar barel rupanya. Oke, sekali lagi. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu yang lain. Sayap saya patah. Dimakan ayam. Sayap saya patah. Gambar gajah. Kucing yang Pak. Gajah ternyata. Sudah mulai kesel? Banget, Pak. Sekali lagi. Kira-kira gambar apa ini? Gambar marmut, kucing, harimau. Kuda, Pak. Harimau. Singa berjalan Pak. Lumba-lumba. Lumba-lumba berjalan. Sudah mulai kesel ya? Nah, kalau sudah mulai kesel, sudah mulai fresh, kita balik ke materinya. Oke, nah saya kasih waktu kalian bentuk kelompoknya ya, sebagaimana yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kelompok tetap itu aja ya. Jadi nanti coba dieksplorasi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Kalau nggak paham tentang LKPD, nah, ditanyakan ke saya ya. Oke. Oke, nah jadi setelah kalian kerjakan LKPD, kemudian tadi sudah presentase, nah kita masuk di kegiatan akhir ya, refleksi pembelajaran. Nah menurut kalian, bagaimana perasaan kalian semua, ananda sekalian, anak-anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, ya, nanti tolong ini dicatatkan ya di kertas masing-masing, nanti dikumpulkan ke depan ya. Kemudian tuliskan hal-hal positif yang terjadi dari kegiatan pembelajaran Ananda hari ini. Kemudian tuliskan hal-hal yang menghambat proses belajar Ananda pada pembelajaran hari ini. Yang terakhir, tuliskan kesimpulan-kesimpulan yang Ananda dapatkan setelah pembelajaran hari ini. Nanti dikumpulkan ke depan ya. Refleksi saya. Ya. Oke. Nanti dari kegiatan pembelajaran ini kan akan saya berikan link kuis evaluasi. Nah, ini nanti kalian kerjakan di rumah ya, nanti langsung dikerjakan boleh atau tidak boleh. Sampai nanti malam jam 12 evaluasi kali bentuk kognitifnya. Nanti saya bagikan Alami ngono, Pak. sisnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mari tak dukno iku terus ngono. Sudah, Ada Pak, pertanyaan? sudah bebas, Pak.
Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Rutin Romanti. saya ucapkan terima kasih ya, sudah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya hanya berpesan, teruslah gali kemampuan kalian, jangan mudah menyerah, jangan malas, karena percayalah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan itu. Maka semangat terus belajarnya. Oke? Sebelum mengakhiri pelajaran, saya mintakan untuk Amri, pimpin dulu doanya, Nak. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Baik, sebelum mengakhiri, saya mau akhiri dengan kalimat motivasi. Work harder is good, but work smarter is better. Artinya, bekerja keras itu baik, akan tetapi bekerja cerdas itu lebih baik. Maka dari itu, jangan patah semangat, terus belajar supaya kita bisa bekerja dengan cerdas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko mengakhiri pertemuan kita dengan sangat bagus. Mudah-mudahan hal ini akan memberi semangat ya kepada Bapak Ibu untuk besok ya. Nanti mempersiapkan diri dengan baik